Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam senam ayat Juli 2021. Senam ayat kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari mana ayat hafalan kita tadi? Ya, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, senang sekali jumpa dengan Kak Ika. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap kuat, dan tetap sukacita. Oh iya adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Ika mau bertanya, adik-adik apakah sehat semua? Semoga sehat semua ya, baik adik-adik maupun keluarga adik-adik juga. Dan Kak Ika mau ngingetin, kalau mau keluar rumah, ingat tetap jalankan prokes kesehatan, protokol kesehatan. Apa aja itu? Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, tetap jaga jarak. Lalu yang ketiga, selalu cuci tangan. Agar adik-adik tetap sehat, Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ika di sini dari GKI Karangsaru. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik sehat semua ya. Adik-adik, Kak Ika mau ngingetin, kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa tetap protokol kesehatan dijalankan ya. Apa itu? Pakai masker, lalu cuci tangan, lalu jaga jarak. Kita mau menjaga diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Kita harus tetap berhati-hati walaupun keluar cuman mau main di depan atau mau nyapu ya. Kita tetap berhati-hati karena virus COVID ini sudah semakin ganas dan berbahaya. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Sebelum memulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan hari yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh untuk beribadah secara online. Terima kasih kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk semua keluarga kami, teman-teman kami, kiranya Tuhan yang jagai. Dan Tuhan, tolonglah hindarkan kami semua dan dari virus COVID-19 Tuhan. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan mau jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang seorang nabi, Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang menurut apa kata Tuhan. Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, kita mau belajar dari Nabi Elia, kita juga mau mendengarkan
apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan satu buah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, kita mau menjawab setiap kali Tuhan memanggil kita. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti Elia, dia taat waktu Tuhan menyuruh dia untuk menegur Raja Ahab. Seorang raja loh adik-adik, seorang raja. Tapi Nabi Elia tetap taat kepada Tuhan. Kita juga mau taat kepada Tuhan. Kita mau ikut apa yang Tuhan bilang kepada kita. Yuk adik-adik kita sama-sama bernyanyi, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta
Adik-adik, kita mau ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena dipaksa, diancam sama papa mama. Ayo, harus ikut ibadah. Ayo, harus ikut sekolah minggu online. Bukan ya, bukan karena diiming-imingi juga. Nanti kalau kamu ikut, mama kasih hadiah. Bukan, jangan. Tapi kita mau ikut karena kita cinta Tuhan. Kita beruntung loh adik-adik, kita mempunyai Allah yang luar biasa hebat. Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kita. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Adik-adik, sekarang kita pakai bahasa Inggrisnya ya. The love of Jesus is sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Adik-adik, kasih Yesus itu manis dan indah. Kita mau kasih Yesus yang manis dan indah itu mengisi hati kita, ya, memenuhi hati kita. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, kasih Tuhan lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari mengelilingi bumi, sampai mengelilingi bumi ya adik-adik. Begitu besar kasih Tuhan kepada
kita semua. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan Alkitab kita. Kita akan menyanyikan Senang Ku Baca Alkitab. Lagu baru, kita akan belajar bersama-sama. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Kita baca sama-sama ya. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Sekali lagi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Adik-adik, kita sudah mendengar minggu lalu cerita tentang Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan juga bangsa Israel. Kenapa? Karena Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat dan juga kejam. Dan dia tidak mau menyembah Allah. Dia menyembah dewa Baal dan dewa lainnya. Dia juga membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel menjadi menyembah dewa-dewa. Nah, Allah menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan dan juga embun dalam bertahun-tahun, sampai 3 tahun ya adik-adik. Apa yang terjadi kalau tidak ada hujan? Tidak ada air yang turun? Semuanya akan kering, tanah-tanah kering, tanaman-tanaman mati, layu, binatang juga mati. Pada waktu itu Allah berfirman lagi kepada Nabi Elia. Nabi Elia waktu itu ada di tepi sungai Kerit. Lalu Tuhan berfirman, pergilah dari sini menuju ke Sarfat. Ya, di sungai Kerit itu airnya semakin lama semakin sedikit karena tidak ada hujan yang turun. Dan Elia taat kepada Allah. Dia pergi dari sungai Kerit menuju ke Sarfat. Sesampainya di pintu gerbang Sarfat, Elia melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya laki-laki
Ibu ini lagi mengumpulkan kayu. Lalu Elia berkata, "Ibu, berilah aku minum." Ibu ini mau pulang ke rumahnya untuk mengambilkan minum buat Elia. Lalu sebelum tidak berapa jauh, Elia berkata lagi, "Ibu, berilah aku sepotong roti." Ibu ini terdiam. "Tuan, aku tidak punya roti. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku sedang mengumpulkan kayu. Sesampainya di rumah, aku akan membakar kayu ini, aku akan mengolah tepung dan juga mengolah sisa minyak yang kupunya untuk menjadi roti buat aku dan buat anakku. Setelah itu aku akan mati." Tapi Elia berkata, "Ibu, berbuatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu sepotong kecil roti buat aku. Setelah itu engkau buatlah roti untuk dirimu dan anakmu." Tuhan berjanji, tepung dan minyak yang kau miliki tidak akan berkurang sampai nanti pada waktu hujan turun ke atas bumi. Ibu ini terdiam. Tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, tidak berkurang. Bagaimana caranya? Siapa yang mau nambahin? Kira-kira ibu ini percaya nggak Adik-adik? Dia percaya. Dia pulang ke rumah, dia ambil tepung yang sedikit itu, dia ambil minyak yang sedikit itu, lalu dia olah. Dia olah dan dia bakar untuk menjadi roti untuk diberikan kepada Elia. Lalu waktu dia melihat kendingnya, tepungnya masih ada. Bukannya tadi dia sudah ambil ya? Minyaknya juga masih ada, tidak berkurang. Ya, lalu dia mengambil tepungnya dan juga minyaknya, dia olah lagi untuk menjadi roti, untuk dimakan dirinya dan juga untuk anaknya. Ibu ini percaya kepada Allah dan Allah menepati janjinya. Adik-adik, kita tahu bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan untuk mewujudkan keselamatan dunia. Tapi Allah juga dapat menggunakan bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam rencananya. Nabi Elia adalah orang Israel, sedangkan ibu yang dari Sarfat ini itu bukan bangsa Israel. Sarfat berada di luar kota Israel. Kita mau belajar bahwa Allah tetap mengasihi semua bangsa. Tidak hanya satu bangsa, tetapi semua bangsa. Kita mau belajar ya adik-adik, kita mau berteman dengan semua orang, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Kita ingat bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Yuk kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Sekali lagi, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita memberkati kita. Ya adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh tahu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa.
Tuhan, ajar kami agar kami boleh mengikuti Engkau, agar kami boleh mengasihi juga teman-teman kami tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita. Yuk sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, tidak hanya satu bangsa ya. Yuk sekarang kita mau sama-sama menyanyikan Yesus cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita akan berdoa lagi. Kita mau menutup sekolah minggu online ini. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengikuti ibadah online ini. Tuhan, biarlah sukacita memenuhi hati kami, biarlah firman yang kami dengarkan boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu dan juga keluarga kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa Indonesia ini, pulihkanlah kami semua Tuhan agar kami boleh menang dari serangan virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan. Oh ya, Kak Ika mau ngingetin, adik-adik yang kelas kecil bisa mengikuti Zoom untuk kelas kecil setiap minggu kedua. Kalau adik-adik belum menerima link, bisa meminta link Zoom kepada kakak-kakak kelas ya. Kita bisa bertemu tatap muka lewat online juga lewat Zoom itu. Oke, gitu ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.
Kau kan